Salam sehat semua anak-anak kelas 4A. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA KD 37 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian sebagai materi esensialnya yaitu cara-cara merawat hewan dan tumbuhan. Manusia hidup pasti akan berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Namun tidak jarang manusia menjadi penyebab rusaknya lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hewan dan tumbuhan. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu yang pertama, membakar hutan. Dengan membakar hutan, menyebabkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggal atau habitatnya. Dan juga kehilangan juga sumber makanan. Nah, biasanya manusia membakar hutan itu untuk dipakai menanam, untuk bertani, atau sebagai tempat tinggal. Padahal kita tidak boleh sembarang untuk membakar hutan, karena di hutan situ habitatnya tumbuhan dan juga hewan, dan juga sebagai sumber makanan bagi kita manusia, karena di situ ada tumbuhan dan juga hewan. Contoh yang kedua yaitu menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, ini akan menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Misalnya rusaknya terumbu karang, seperti ini terumbu karang, dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu atau kura-kura. Nah, ini contohnya. Seorang petani untuk menangkap ikan dia menggunakan bom. Nah, di sini juga airnya nanti akan tercemar dengan bahan-bahan kimia dari bom tersebut. Kemudian ikan yang akan mati di sini juga akan banyak. Kemudian lingkungan di sekitar laut ini juga nantinya akan rusak karena bom tersebut. Begitu juga dengan pukat harimau. Nelayan juga biasa menggunakan pukat harimau, pukat yang sangat besar. Sehingga pada saat dibentangkan pukat harimau ini, dia akan mencapai sampai ke dasar laut sehingga akan merusak terumbu karang. Begitu juga dengan bom. Jadi kita tidak boleh saat menangkap ikan jangan menggunakan bom ataupun pukat harimau. Nah, ini contoh-contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan. Nah, kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya, peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Ada hewan-hewan tertentu yang kita pelihara seperti ayam, itu dapat kita makan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, sudah seharusnya kita menjaga dan merawat hewan
dan tumbuhan. Nah, mari kita lihat ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Ini ada gambar seekor rusa. Yang pertama, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Kemudian yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, kulit terdapat luka-luka. Dan yang keempat, mata berair atau bernanah. Nah, ini ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Nah, bagaimana sekarang cara-cara merawat hewan peliharaan? Misalnya, biasa di rumah kita ada anjing, kucing, ayam, bebek, dan lain-lain hewan peliharaan kita. Yang pertama yaitu memberi makan dan minum secara teratur. Jadi kita harus memberi makan hewan peliharaan kita dan memberi minum secara teratur. Kemudian memandikan dan membersihkan kandang. Jadi jangan lupa hewan peliharaan juga kita mandikan dan kandangnya kita selalu bersihkan supaya terhindar dari bakteri-bakteri. Kemudian ketiga, mengobati jika sakit. Jadi kalau hewan peliharaan kita ada yang sakit, kita harus obati. Dan yang keempat, kita harus memberikan kasih sayang. Nah, itu cara-cara merawat hewan peliharaan. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan. Apa ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat? Nah, yang pertama, daun dan batangnya terlihat layu dan tidak segar. Yang kedua, terserang hama dan penyakit. Dan yang ketiga, tanahnya tidak subur. Ini ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Sekarang, bagaimana cara-cara merawat tanaman? Yang pertama, menyiram secara teratur, kemudian memberi pupuk dan vitamin tanaman, dan yang ketiga, membersihkan daun-daun yang sudah kering. Apabila ada daun-daun yang sudah kering, kita bersihkan saja, atau ada di sekitar tumbuhan itu ada rumput-rumput liar, kita bisa bersihkan, kita bisa cabut, agar supaya tanaman kita bisa subur. Ini cara-cara merawat tanaman. Nah, demikian dulu pelajaran kita hari ini tentang cara-cara merawat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan tugas IPA hari ini. Yang pertama yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ada 5 pertanyaan, anak-anak harus menjawab kelima pertanyaan ini berdasarkan pelajaran yang sudah kita belajar tadi. Yang pertama, sebutkan 2 contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 2, sebutkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang ketiga, sebutkan cara-cara merawat hewan peliharaan. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Yang kelima, sebutkan cara-cara merawat tanaman. Dan tugas selanjutnya yaitu kerjakan tugas keterampilan di bawah ini. Anak-anak mendokumentasikan dalam bentuk foto saat kamu merawat hewan peliharaanmu. Apakah itu anjing, kucing, ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Nah, kegiatan kamu itu misalnya saat kamu memberi makan, memberi minum, atau memandikan hewan peliharaan itu.
dokumentasikan dalam bentuk foto. Nah, tugas ini dikerjakan, kemudian difoto, lalu dikirimkan ke grup TKB masing-masing. Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Selamat bekerja. Terima kasih. Boba, sini Boba. 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 Ya, dia tahu mesti apa nih, mesti masuk. Nah, sini Pak, tanya dulu dia. Masih lihat sini. Tahu mesti masuk. Boba. Mau muntah. Ibu ada hewan peliharaan, yaitu seekor anjing namanya Boba.